إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah. Kita melanjutkan pembahasan kitab Qawaidut Tahdits fi Fununi Mustalahil Hadits. Kemarin kita sudah berbicara tentang sanad. Apa itu sanad? Ya, telah kita bahas bahwa ia adalah rantai perawi yang menyampaikan kepada matan. Apa itu matan? Yaitu perkataan Rasulullah atau perkataan sahabat atau perkataan tabi'in. Di mana ikhwatul Islam sanad sudah kita jelaskan, ya, yang merupakan rantai rawi-rawi adalah merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam saja. Tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Oleh karena itu, sanad adalah perkara yang sangat penting sekali di dalam membawakan hadis di zaman terdahulu, terutama di zaman-zaman periwayatan. Dan sesuatu yang menarik sekali, para ulama ketika menyampaikan hadis, ternyata ya, kalau kita perhatikan, mereka menyampaikan hadis itu ya sesuai dengan lafaz yang ia dengar dari gurunya. Makanya ya, tata cara mengambil hadis dan tata cara menyampaikan hadis itu sangat diperhatikan oleh para ulama, terutama yang berhubungan dengan lafaz-lafaznya. Oleh karena itu, Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah memberikan bab aqsamu tahammulil hadis. Ya, bagaimana tata cara membawa hadis. Artinya ketika ia mendengar dari syekh, ya, apa yang harus dia bawakan, lafaz seperti apa ketika dia menyampaikan kepada orang lain. Itu ternyata subhanallah sangat diperhatikan sekali. Makanya para ulama ya sangat memperhatikan dan membedakan antara haddatsana dengan akhbarona, dengan amba'ana, dengan an atau qala fulan. Ya, kalau kita perhatikan misalnya kita ambil Sahih Bukhari, kita dapati Imam Bukhari berkata haddatsana. Ya, apa maksudnya haddatsana? Ya, qala akhbarona. Apa maksudnya akhbarona? Qala amba'ana. Apa maksudnya amba'ana? Untuk kapan digunakan haddatsana? Kapan digunakan akhbarona, amba'ana? Kapan digunakan lafaz an, ya, dari fulan? Dan bagaimana kedudukannya? Mana yang paling tinggi? Nah, ini subhanallah dibahas oleh para ulama hadis. Itu menunjukkan betapa para ulama sangat-sangat membela hadis. Sehingga sampai-sampai tata cara menyampaikan hadis pun ya sangat diperiksa oleh para ulama. Ya, kenapa demikian? Karena adanya perawi-perawi yang terkadang dia mudallis. Apa? Mudallis sudah kita sebutkan pada pembahasan tentang masalah tadlis. Ya, di mana ia meriwayatkan dari si fulan padahal ya mendengarnya tidak langsung tapi dari orang lain. Tapi orang lain itu digugurkan sehingga dia pun meriwayatkannya dengan lafaz an. Ya. Demikian pula ketika seseorang mengatakan haddatsana, ya berarti maknanya dia langsung mendengar dari syekh. Ya. Tatkala misalnya dia mengaku-ngaku dia mendengar dari syekh haddatsana fulan, ternyata telah disingkap secara sejarah bahwa si fulan tidak pernah bertemu dengan gurunya, maka para ulama menghukumi dia sebagai kadzab, ya, tukang dusta. Baik, ya, kita masuk ke pembahasan ini. Aqsamu tahammulil hadis. Macam-macam membawa hadis. Artinya bagaimana tata cara membawa hadis.
Al-awwal, yang pertama, as-sama'u min lafdhi syekh. Kalau seorang murid, ya, tata cara mengambil hadis ada beberapa macam. Yang pertama, langsung mendengar dari mulut syekh, imla'an min hifdhihi atau tahditsan min kitabihi. Ya, dengan cara syekh mengimla ya hadis-hadisnya dari hafalannya atau dari kitabnya. Misalnya, ya kita duduk di majelis syekh, lalu syekh berkata haddatsana fulan, haddatsana qala haddatsana fulan qala haddatsana, terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita mendengar langsung dari lafaz syekh. Ya. Ini namanya as-sama' min lafzi syekh. Mendengar langsung dari lafaz syekh. Cara yang kedua yang digunakan oleh para ulama hadis ketika mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ats-tsani qira'atut talib 'ala syekh wa huwa sakitun yasma'. Yaitu murid membacakan hadis-hadis kepada syekh sementara syekh mendengar ya hadis-hadis yang dibacakan oleh si murid ini. Ya. Sawa'un kanat qira'atut talib alaihi min kitabin aw hifdhin wa sawa'un hafidha syekh ma quri'a alaihi amla. Sama saja apakah si murid ini membacakan hadis-hadis tersebut dari kitab atau ia membacakan hadis-hadis tersebut ya dari hafalannya. Ya. Nah, ini disebut dengan ard. Ard itu artinya menampakkan kepada syekh. Ya. Lianna al-qari' ya'ridu 'ala syekh ma yaqra'uhu ahlus sama' min asy-syekh. Ya'la min al-qira'ati 'alaihi. Nah, seperti ini disebut dengan ard. Artinya si murid itu ya menyebutkan hadis-hadis dari hafalannya atau dari kitabnya sementara syekh mendengar. Ya, dan syekh membenarkan bahwa ini hadisnya, ini hadisnya, ini hadisnya. Ya, nah ini disebut dengan al-qira'ah 'ala syekh atau yang dikenal dengan ard. Ats-tsalits sama'u at-talib 'ala syekh bi qira'ati ghairihi. Cara yang ketiga, yang satu membaca, yang lain mendengar, sementara syekh pun mendengar. Ya, seorang qari'nya membaca haddatsana fulan an fulan, syekhnya mendengar. Lalu yang lainnya pun mendengar. Nah, ini pun masuk ke dalam kategori kedua sebetulnya, yaitu qira'ah 'ala syekh, ya membacakan hadis kepada syekh. Yang keempat, yang disebut dengan al-munawalah. Ya. Apa itu al-munawalah? An yadfa'a lahu syekh asla sama'ihi. Ya, syekh memberikan buku ya yang berisi hadis-hadis yang ia dengar dari guru-gurunya dan ia mengizinkan untuk meriwayatkannya. Ya. Ini disebut dengan al-munawalah. Dan munawalah ini terkadang sebatas munawalah saja tanpa disertai dengan ijazah. Ya. Sebatas mengatakan ini buku saya. Tapi dia tidak mengatakan saya izinkan kamu untuk meriwayatkan. Maka ini terjadi ikhtilaf. Apakah berarti si murid ini boleh meriwayatkan dari syekh itu? Sebab ya semata-mata syekh cuma ngasih doang. Tapi dia tidak mengatakan saya izinkan atau tidak. Ya. Maka yang sahih ya al-mana', yang lebih baik tidak tidak dikatakan si fulan, si syekh itu telah mengizinkan, dan tidak boleh si murid meriwayatkan dari syekh. Kecuali kalau dia syekh itu sambil mengatakan ini buku-buku saya yang padanya terhadap hadis-hadis yang saya riwayatkan, dan saya ajaztuka, saya memperbolehkan kamu ya yang disebut dengan ijazah untuk meriwayatkan hadis-hadis saya dari buku ini, silahkan. Nah, ini disebut dengan al-munawalah ma'al ijazah. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima yang disebut dengan al-ijazah. Apa itu al-ijazah? Seseorang syekh mengizinkan atau membolehkan untuk orang lain
ya meriwayatkan hadis darinya. Dan ini ada beberapa macam. Yang paling tinggi, an yujizal li khasin fi khas. Syekh mengizinkan seseorang tertentu hadis-hadis juga yang tertentu. Misal, ya, saya izinkan kamu fulan untuk meriwayatkan dari saya kitab Sahih Bukhari, atau misalnya hadis-hadis saya ini dan itu. Ya. Berarti dia memberikan ijazah kepada orang tertentu, ya, dan hadis-hadisnya pun sudah tertentu. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah. Maka yang seperti ini, ya, paling tinggi dan ini diperbolehkan. Macam yang kedua, yaitu ijazah li khasin fi'am, yaitu memberikan ijazah, memberikan izin kepada seseorang untuk meriwayatkan hadis dari dirinya semuanya secara umum. Misalnya ajaztu laka riwayata jami'i masmu'ati, aku mengizinkan kepada kamu untuk meriwayatkan dariku semua yang aku dengar hadis-hadisku dari guruku tanpa memberikan pengecualian. Pokoknya semua hadis yang aku riwayatkan silahkan kamu riwayatkan dariku. Ya. Ini disebut dengan ijazah untuk orang tertentu, berarti riwayatnya umum. Ya. Macam yang ketiga, ijazah untuk umum pada hadis-hadis tertentu. Contohnya, ajaztu liman adrakani riwayat al-Bukhari. Aku memberikan ijazah kepada setiap orang yang bertemu denganku untuk meriwayatkan Sahih Bukhari dariku. Kemudian, ya, macam yang kelima, ijazah am li am, fi am. Ya, artinya umum pada hadisnya juga yang umum. Contohnya, aku berikan ijazah kepada semua orang yang ada di zamanku untuk meriwayatkan seluruh riwayat-riwayatku. Ya, dan macam-macam yang lainnya. Namun yang paling tinggi adalah yang pertama tadi. Itu adalah ijazah. Ya, yang kemudian kata ijazah ini diambil dalam bahasa Indonesia menjadi ijazah, yang sebetulnya asalnya dari kata ijazah. Ya. Yang kemudian sekarang berupa ijazah bahwa si fulan sudah tamat dari sekolah ini. Ya, kalau di zaman dahulu ijazah itu adalah, ya, tanda bahwa si fulan boleh meriwayatkan hadis dari guru fulan. Itu namanya ijazah. Kemudian tingkatan yang keenam, ya di sini sesuai dengan kekuatannya. Yang pertama tadi mendengar dari lafaz syekh langsung. Yang kedua yaitu seorang murid membacakan hadis kepada syekh dan syekh mendengar. Yang ketiga yaitu, ya, seorang murid membacakan hadis kepada syekh, saya mendengar dan yang lain mendengar. Yang keempat yaitu munawalah. Ya, seseorang syekh memberikan bukunya kepada muridnya disertai dengan ijazah, izin untuk meriwayatkan. Yang kelima yaitu ijazah tanpa munawalah, ya, sebatas memberikan izin, maka ini pun diterima. Yang keenam yaitu munawalah dengan tanpa ijazah, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Saya cuma memberikan bukunya tanpa mengatakan saya memberikan izin kepadaku untuk meriwayatkan dariku. Maka sudah saya sebutkan bahwa ini tidak sah. Ya, periwayatan dari guru tersebut. As-sabi al-i'lam. Yang ketujuh yang disebut dengan al-i'lam. Sebatas pemberitahuan. Seperti syekh berkata kepada muridnya, hadzal kitab min masumu'ati ala fulan. Buku ini, ya, termasuk di dalamnya hadis-hadis yang saya dengar dari syekh fulan. Cuma sebatas memberitahu aja. Ya, tanpa memberikan izin apa-apa. Sebatas memberikan tahu. Ya, maka terjadi ikhtilaf juga, apakah boleh kita meriwayatkan dari buku tersebut dari syekh, ya, dari guru-gurunya, ataukah tidak. Yang kedelapan, wasiat. Seperti misalnya seorang syekh berwasiat, ya, bahwa kalau saya mati, saya wasiatkan buku ini dia untuk si fulan. Ya, maka wasiat seperti ini kalau ternyata disertai dengan ijazah, maka sah. Kalau dengan tanpa ijazah, maka yang azhar wallahu alam,
ya, diperbolehkan. Yang kesembilan disebut dengan al-wijadah, yang menemukan hadis atau buku dengan tulisan syekh yang sudah dikenal. Iya, misalnya kita menemukan, loh, ini ada buku, kita lihat tulisannya, kita kenal, oh ini tulisan syekh fulan. Iya. Maka bolehkah ia meriwayatkan? Maka ya boleh dia meriwayatkan, tapi dengan syarat dia mengatakan wajadtu au qara'tu bi khatti fulan. Aku menemukan sebuah buku dengan khatnya si fulan. Ya, seperti itu. Dan di dalam Musnad Imam Ahmad banyak, ya, di mana anaknya meriwayatkan dari Imam Ahmad. Maka Imam Nawawi berkata, wa amal amal bil wijadah faminal fa'anil mu'zam annahu la yajuz wa qata'a al-ba'd biwujubil amal biha inda husuli thiqati bihi. Qala wa hadha huwa as-sahih alladhi la yattaji fi hadhihi al-azman ghairuhu. Ya, adapun mengamalkan wijadah, maksudnya kalau kita mendapatkan buku milik orang lain dan kita tahu ini tulisan si fulan dan syekh itu mungkin sudah meninggal, maka para ulama mengatakan tidak boleh kita meriwayatkan darinya. Dan sebagian ulama mengatakan wajib dia mengamalkan hadis-hadis yang ada pada buku tersebut ketika kita sudah betul-betul thiqah dan yakin bahwasanya ini adalah tulisan si syekh dan bahwasanya si syekh itu adalah seorang perawi yang thiqah. Dan inilah yang benar kata Imam Nawawi rahimahullah. Nah, ini ikhwatal Islam. Makanya dikenal ya di dalam tata cara mengambil hadis itu ada sama mendengar langsung dari syekh. Biasanya kalau mendengar langsung dari syekh, mereka ya menyebutnya dengan haddatsana atau akhbarona. Ya, terjadi ikhtilaf apakah haddatsana boleh atau apa sama dengan akhbarona atau tidak. Biasanya kalau dia mendengar dari syekh, dia katakan haddatsana. Ya, kalau ramai yang mendengarnya haddatsana. Kalau cuma dia sendirian haddatsani. Ya, tapi kalau murid yang membacakan kepada syekh, ya, biasanya sering digunakan dengan lafaz akhbarona. Ya. Atau qara'tu ala syekh. Ya, aku bacakan kepada syekh. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ijazah. Ijazah, sebagian ulama ada yang menggunakan lafaz amba'ana. Ya, sebagian ulama ada yang menggunakan lafaz amba'ana untuk ijazah. Namun ya kebanyakan ulama juga menggunakan kata amba'ana itu semakna dengan akhbarona. Dan sebagian ulama menggunakan lafaz yang ya sama, ajazani fulan. Si fulan memberikan ijazah kepada saya untuk meriwayatkan hadis ini. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam azani Allah, yang jelas ini semua menunjukkan betapa para ulama sangat berhati-hati di dalam meriwayatkan hadis. Sampai-sampai tata cara mengambil hadis dari syekh pun sangat diperhatikan dan dibedakan antara mendengar dari mulut syekh atau membacakan langsung kepada syekh dan syekh mendengar atau memberikan izin ijazah, itu tingkatannya berbeda-beda. Ya. Ikhwatul Islam, dan itu mempengaruhi tata cara ada bagaimana menyampaikan hadis. Ya, ketika dia mengambilnya dari mulut syekh langsung dia mendengar, maka dia sampaikan kepada orang lain dengan mengatakan haddatsana. Ya, kalau itu bersama orang-orang yang lain. Tapi kalau sendirian haddatsani. Ya. Ikhwatul Islam. Nah, para ulama kemudian ya menukil sanad itu sesuai dengan yang dia dengar dari gurunya. Kalau gurunya berkata haddatsana, ditulisnya haddatsana. Tidak boleh dirubah dengan yang lain. Ya. Kalau gurunya mengatakan an, ya, dengan lafaz an dari, maka mereka pun menulisnya dengan kata an. Ya, kenapa demikian? Supaya karena kata-kata an itu sebagaimana sudah kita jelaskan pada pembahasan hadis mu'an'an, bahwa an itu tidak jelas apakah dia mendengar langsung atau tidak.
Dan sudah kita bahas juga bahwa ya selama seorang perawi itu bukan mudallis dan dia ada kemungkinan besar untuk bertemu dengan gurunya, maka periwayatan dengan an itu boleh diterima. Sebagaimana ini adalah madhab jumhur para ulama, bahkan seluruh ulama. Namun ya bersendirian padanya Imam Bukhari yang mensyaratkan harus bertemu dengan syekh. Demikian ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, Allahu a'lam. Ya barangkali ini saja yang bisa sampaikan, dan insyaallah kita akan membuka tanya jawab. Naam. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Badrus Salam berkaitan dengan tata cara pengambilan hadis dari murid kepada gurunya. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di layanan pesan singkat di 0819 896543, dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon, silahkan di 021 823 6543. Sekali lagi di 021 823 6543. Kita akan berikan untuk satu telepon yang pertama. Silahkan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah di Tanjung Priok, Pak. Silahkan, Pak. Begini pertanyaannya, Pak Ustaz ya. Pertanyaan saya, Abdul mana kita thalabul ilmi di radio dengan di radio apa secara langsung gitu. Iya. Itu saja, Pak. Apakah nanti kalau kita di alam nanti dipertanyakan siapa guru kita, dari mana kita mendapatkan guru. Begini Pak Ustaz, pertanyaan ini timbul begini. Sedangkan ilmu yang saya ambil dari Radio Roja ini kan banyak manfaatnya, Pak. Sedangkan di tempat saya ini kalau ingin mengkaji kajian yang seperti ada di Radio Roja yang bermanfaat salafus sahih masih sedikit dan jarang lah, hampir dibilang tidak ada begitu. Mau nggak mau kita mendengarkannya dengan mendengarkan Radio Roja seperti itu, dan dibantu dengan referensi buku-buku yang bermanfaat salafus sahih begitu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak. Pertanyaan yang sangat bermanfaat. Silakan, Ustaz. Radio adalah merupakan wasilah dan tidak pernah ada di zaman para ulama terdahulu. Dan manfaatnya sangat besar sekali. Kita mendengarkan dari seseorang secara langsung dari radio yang sifatnya on air, berarti sama ya, bisa dikatakan sama dengan mendengar dari mulut syekh. Ya, sudah kita sebutkan tadi bagaimana para ulama hadis di dalam mengambil hadis. Ya, bisa dengan cara apa? Mendengar dari mulut syekh langsung. Berarti ya, walaupun melalui radio, selama kita ketahui syekhnya siapa, guru kita siapa, orangnya bagaimana, manhajnya benar atau tidak, dan yang lain bisa percaya, ini sama dengan kita mendengar langsung dari mulut ya syekh. Ya, sudah saya sebutkan tadi tentang bagaimana tata cara tahammul atau membawa hadis dari syekh. Ya. Adapun kita menghadiri majelis ilmu, jelas itu pahalanya lebih utama, artinya lebih besar. Ya, tidak menunjukkan bahwa mendengar dan berguru di radio tidak boleh, sama sekali tidak. Bahkan kita ambil wasilah seperti ini ya untuk terus menambah wawasan keilmuan kita. Ya, adapun kemudian kita tinggalkan wasilah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan di zaman ini, maka ini kejumudan. Ya, dan ketidakfakihan terhadap makna-makna syariat. Maka dari itu tetap kita gabungkan. Ya, kita gabungkan antara kita mendengar ilmu dari radio, tentunya tidak mencukupkan diri dengan itu, tapi juga kita mendatangi kajian-kajian. Kenapa? Karena itu lebih berkah dan lebih lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya, namun tentunya hendaknya kita memilah ya antara ustadz yang betul-betul kuat keilmuannya dengan yang sebatas pandai bicara saja. Ya, kita utamakan ustadz-ustadz yang memang kualitas keilmuannya bagus. Ya, kenapa? Karena sebagaimana sering kali kita bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu inda al-asaghir. Di antara tanda hari kiamat bahwa ilmu itu diambil dari al-asaghir. Nah,
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kami berikan kesempatan kedua di line telepon, silahkan di 0218236543. Tafadhol. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Nasir Pak di Sukabumi. Baik, silahkan Pak. Jadi Pak, saya ingin bertanya mengenai kita mengambil hadis-hadis yang sahih itu kan Pak, apalagi saya orang yang memiliki keterbatasan. Jadi harus bagaimana sikap saya gitu terhadap hadis-hadis ini, sementara kita untuk mengkaji sangat rentang lah gitu. Paling-paling saya melalui radio ini. Kemudian pertanyaan kedua, saya ingin dihibur Pak, terus terang aja. Beberapa bulan yang lalu saya dihinggapi rasa takut, yang dimana rasa takut itu ketika saya mendengar azab kubur dan sebagainya. Jadi apakah ada yang diberikan Allah kenikmatan setelah kita meninggal dunia ini? Jadi kadang-kadang saya merasa trauma dan lain sebagainya setelah saya dianugerahi musibah atau penyakit yang entah apa, saya juga heran gitu. Saya diberi perasaan-perasaan seperti itu gitu Pak. Apakah sehingga saya, apalagi ketika saya mendengar bahwa kematian itu adalah merupakan pemutus segala kelezatan, saya seringkali merasa dengan dosa-dosa yang sangat banyak gitu. Baik Pak, bisa kita tangkap pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Silakan Ustaz. Tentunya di dalam mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama memerintahkan kita untuk talaqi. Apa itu? Duduk bersimpu di majelis syekh dan mendengarkan penjelasan-penjelasan langsung dari para syekh, dari para ulama, atau dari kitab-kitab para ulama. Ya, alhamdulillah para ulama sudah meninggalkan syarah-syarah dan penjelasan-penjelasan terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada syarah Sahih Bukhari, ya terlebih Fathul Bari dan yang lainnya, syarah Sahih Muslim, syarah Sunan Abi Dawud, ya syarah Sunan Nasai dan yang lainnya. Alhamdulillah, tinggal kita baca, ya. Dan kalau bisa juga kita duduk di majelis ya para asatidzah yang memang betul-betul sangat kuat pemahamannya terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita pun bisa memahami hadis demi hadis. Ya, apa yang bisa kita petik, apakah hadis itu sahih ataukah dhaif, apa faidah yang bisa kita dapat ataupun yang lainnya. Adapun permasalahan Anda yang berhubungan dengan rasa takut, ikhwatal Islam, ya, rasa takut itu baik dan bagus apabila rasa takut itu menimbulkan semangat untuk beramal. Tapi kalau sebatas rasa takut tapi malah menjadikan kita tidak mau beramal, ini dari syaitan. Ya, seharusnya rasa takut itu dibarengi dengan apa? Ya, amal saleh dan kekuatan untuk beramal saleh, ya. Maka dari itulah ya para ulama ketika menyebutkan tentang hakikat ilmu, seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, "Laisal ilmu bi kathrati riwayah walakin bil khasyah." Ilmu itu bukan dengan banyaknya hafalan riwayat, akan tetapi terutama ilmu itu adalah adanya khasyah, artinya ilmu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah, dan rasa takut itulah yang mencegah dia dari melakukan kemaksiatan dan memberikan motivasi yang kuat untuk beramal saleh. Nah, Jazakallahu khair Ustaz. Dan kita berikan kesempatan kembali untuk penelpon yang ketiga di 0218236543. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Pak, dikecilkan radio monitornya, ada feedback. Jazakallahu khair. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Aceh di Citerep. Silahkan Pak Aceh. Ini Ustaz, saya mau nanya, saya pernah mendengar dari Ustaz lah katakanlah gitu ya, tentang orang yang meninggal di hari Jumat itu akan terbebas dari siksa kubur katanya. Bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Dan Ustaz menambahkan pertanyaan Pak Aceh dari Fauzan di Sirampong, Brebes, berkaitan dengan hadis. Apakah hadis yang mengatakan 3 perbuatan yang dilakukan maka tidak disiksa di dalam kubur, salah satunya orang yang berjihad dan orang yang mau sholat mengumandangkan azan dan yang meninggal di hari Jumat, Ustaz? Tentang hadis meninggal di hari Jumat, hadis itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Ahkamul Janaiz, ya, di mana disebutkan dalam Ahkamul Janaiz ya bahwa
hadis ketika Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan tentang tanda-tanda orang yang mati husnul khatimah. Di antaranya beliau menyebutkan yaitu mati di hari Jumat. Dan beliau menyebutkan hadis tentang masalah itu, ya, dan beliau mengatakan hadis itu sahih. Adapun hadis yang disebutkan tadi saya tidak tahu, ya mungkin insyaallah kita akan periksa. Nah. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Kita berikan kesempatan untuk selanjutnya dari pendengar pesan singkat yang sudah masuk dan cukup banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pengambilan ilmu langsung kepada guru Ustaz, yang merupakan kebiasaan dari ulama salaf kita, ada sebagian kelompok yang menebar syubhat bahwasanya ilmu yang tidak diambil langsung atau mangkul dari guru ke muridnya maka ilmunya tidak sah. Apakah benar demikian Ustaz? Jazakallahu khair. Ikhwatul Islam, mangkul yang dimaksud oleh mereka, ya, terkadang mempunyai makna yang aneh. Apa makna yang aneh? Yaitu bahwa mangkul yang dimaksud oleh mereka adalah harus diambil dari guru mereka saja. Ya, artinya kalau tidak mengambil dari guru mereka, ya tidak sah. Ini hakikatnya adalah hizbiyah. Ya, hanya membatasi ilmu hanya kepada kelompok saja. Ya, di mana ada ulama yang mengatakan bahwasanya kebenaran itu hanya berasal dari satu kelompok? Di mana ada ulama yang mengaku-ngaku bahwa dia sudah mengetahui semua kebenaran? Ya, bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah, tidak ada satupun ulama yang mengaku-ngaku dia telah menguasai semua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pasti ada saja hadis-hadis yang ia tidak tahu, dan itu lumrah. Ya, makanya kita lihat terjadinya ikhtilaf para ulama. Kenapa sebabnya? Ya, karena perbedaan tingkat pengetahuan. Ya, terkadang ada ulama yang sampai kepadanya hadis, sementara ulama lain tidak sampai kepadanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka pada waktu itu ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, ya, perkataan mereka yang mengatakan harus mangkul. Kita tanya, apa maksud Anda mangkul? Apakah artinya harus berguru kepada guru Anda? Ya, apakah berarti guru Anda itu tidak pernah salah, maksum dari kesalahan? Ataukah maksudnya apa? Ya, kalau dikatakan ya harus belajar langsung ke guru, taib, guru yang seperti apa yang harus kita ambil? Bukankah para ulama juga telah membahas bahwasanya guru yang kita ambil adalah orang yang betul-betul mumpuni keilmuannya dari semua madhab? Ya, siapa saja yang telah memenuhi syarat ya untuk mengajarkan keilmuannya, maka kita ambil ilmunya selama dia lurus manhajnya, akidahnya, baik akhlaknya, dan kuat dan dalam ilmunya. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah, ia berkata dalam Muqaddimah Syarh Muhadzab, wala yanbaghi li talibil ilm an yatluba illa mimman kamulat ahliyatuh. Ya, tidak selayaknya untuk penuntut ilmu, ya, untuk mengambil ilmu kecuali dari orang yang telah sempurna kemampuan dan kekuatan ilmunya sudah sempurna. Nah. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Dan selanjutnya kami angkat pertanyaan yang berkaitan dengan derajat hadis Ustaz ya. Ada Ummu Ukasyah di Jonggol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz barakallahu fiik, apakah ada hadis yang menyatakan bahwa pada hari Senin dan Kamis amal seorang hamba diangkat ke langit kecuali dua orang yang bertikai sampai mereka berdamai? Kalau ada, bagaimanakah derajatnya dan siapa yang meriwayatkannya Ustaz? Jazakallahu khair. Hadis itu dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Ya, dan disahihkan oleh Syekh Salim dalam kitab beliau Bahjatun Nadhirin, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, dan hadis itu menunjukkan bahwa orang yang bertengkar atau bertikai, yaitu amalannya itu belum diangkat oleh Allah. Ini bahaya besar ya, bagi seorang muslim atau dua muslim yang saling bertengkar. Ya, maka pada waktu itu menyebabkan amal-amalnya belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum diterima. Ya, sampai mereka berdamai. Nah. Jazakallahu khair. Kembali kita angkat dari pesan singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkaitan dengan hadis barang siapa menghidupkan sunnahku dikala umatku sudah rusak maka baginya 100 pahala syahid. Apakah hadis ini sahih dari Ummu Husni di Semper?
Hadis ini dinyatakan oleh Syekh Albani batil. Ya, hadis yang batil, ya sebagaimana beliau sebutkan di dalam silsilah hadis al-dhaifah. Itu yang saya ingat, wallahu a'lam. Nah. Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat dari pendengar Radio Afiyah Majalengka. Bertanya masalah sholat Jumat di daerah kami, sebelum khatib naik mimbar, muadzin suka menyampaikan hadis, faman yatakallam faqad laghat. Bagaimana kedudukan hadis tersebut, Ustaz? Dan manakah yang sahih dengan lafaz faqad laghat? Jazakallahu khair. Faqad lagha itu yang benar. Ya. Karena man itu merupakan lafaz-lafaz yang umum. Maka yang benar faqad lagha. Ya, barangkali si muadzin itu kurang fasih bahasa Arabnya dan tidak paham, jadi hanya faqad laghat. Sedangkan laghat itu untuk muannas, ya. Dan hadis itu, ya, sahih. Bahwa orang yang berbicara pada hari Jumat itu berarti dia sudah lagha. Dalam riwayat yang sahih juga Rasulullah SAW bersabda, "Man massal hasa faqad lagha." Siapa yang memegang kerikil, ya, memain-mainkan kerikil ketika khotib Jumat, maka ia sudah berbuat lagwun. Ya, dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah sabda, ya, siapa yang berkata kepada saudaranya, uskut, diam, maka ia sudah berbuat lagwun juga. Ya, bagaimana dengan berbicara? Kalau hal-hal seperti itu aja sudah dianggap sebagai lagwun, maka berbicara lebih layak lagi untuk dikatakan lagwun, ya. Maka dari itu lafaz-lafaz yang sahih yang saya bawakan tadi telah ada dan telah disebutkan pula oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri dalam kitab beliau Targhib wa Tarhib, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Nah. Jazakallahu khair, Ustaz. Dan demikian yang bertanya mudah-mudahan dapat menyimak dan mengambil manfaat. Kami akan kembali dari pesan singkat dari Ummu Dita di Depok berkaitan dengan penelitian para ulama salaf dalam menyampaikan matan hadis, Ustaz. Bagaimana kalau kita menyampaikan salah satu hadis dari Rasulullah, kemudian di pertengahan lupa, lalu kemudian kita jelaskan secara garis besarnya. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Ini sebetulnya pembahasan yang akan datang, insyaallah. Nanti kita akan bahas, ada pembahasan yang berhubungan dengan bagaimana meriwayatkan hadis. Itu ada pembahasan khususnya. Baik, kita pending dulu Ummu Lita dan akan kami sampaikan pada babnya insyaallah. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan di 0218236543. Kami berikan kesempatan. Tafadhol. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Namun sebelumnya ada penanya yang bertanya tentang istilah dalam hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah bedanya sanad dengan isnad? Jazakallah khair. Tentang masalah sanad dan isnad, yang rajih itu tidak ada bedanya. Di mana sanad itu semakna dengan isnad, yaitu silsilatul rijal al-musilah lil matn, yaitu rantai rawi yang menyampaikan kepada matan. Itu adalah sanad. Dan tidak ada bedanya secara istilah, tidak ada bedanya dengan isnad. Wallahu a'lam. Walaupun secara bahasa mungkin ada sedikit perbedaan. Nah. Jazakallahu khair, Ustaz. Kita angkat kembali dari telepon yang sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dia dari Abu Yusuf di Gorontalo. Ahlan, silakan, Pak. Ya, bisa 2 pertanyaan, Ustaz? Silakan. Ya, pertanyaan yang pertama, di sini Anda mendengarkan hadis. Hadis ini kurang lebih bunyinya, barang siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, maka dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kurang lebih hadis ini seperti itu. Mohon penjelasan kesahihan daripada hadis ini. Kemudian yang kedua mengenai tarawih, itu yang hadis sahih itu yang bagaimana, Ustaz? Apakah 4 1 salam atau 2 1 kali salam sebagaimana hadis sholat malam itu 2-2? Terima kasih penjelasannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak. Barang siapa yang mencintaiku, maka ia bersamaku di surga. Saya tidak tahu dengan lafaz seperti itu. Yang saya tahu adalah sebuah hadis Nabi SAW bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al-mar'u yuhibbu qauman walamma yalhaq bihim. Seseorang mencintai suatu kaum, tapi dia tidak bertemu dengan mereka.
Kemudian Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama yang ia cintai. Dan ini ya jelas, kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah. Kita akan bertemu dengan Rasulullah kelak pada hari kiamat. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan seseorang itu bersama yang ia cintai. Ya, kelak pada hari kiamat kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Adapun apakah kita tingkatan surganya sama dengan Rasulullah, yaitu sesuai dengan keimanan dan ketakwaan kita. Ya, kalau keimanan kita memadai untuk setingkat dengan masuk ke dalam surganya yang dihuni oleh Rasulullah dengan izin Allah, ya kita bisa masuk sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang jelas apakah kita akan bertemu di surga, saya tidak tahu tentang adanya riwayat seperti itu. Yang jelas adanya hadis yang menyebutkan bahwa seseorang itu akan bersama yang ia cintai kelak pada hari kiamat. Adapun hadis sholat tarawih, maka sesungguhnya sholat tarawih itu tidak ada bedanya dengan sholat tahajud. Ya, tidak ada bedanya dengan sholat tahajud karena ia sama-sama termasuk qiyamul lail, ya, sholat malam. Dan sholat malam itu telah Rasulullah SAW melakukan dengan beberapa cara. Ya, Rasulullah SAW, namun kebanyakan yang Rasulullah lakukan adalah dua-dua. Karena ini berasal daripada periwayatan qauli. Apa itu qauli? Itu langsung dari sabda Rasulullah. Beliau bersabda, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu adalah 2 rakaat. Ini sifatnya qaul. Dan dalam kaidah usul fikih, bahwa qaul itu lebih kuat daripada sebatas perbuatan. Bahkan kita lihat didukung oleh perbuatan-perbuatan Rasulullah seperti dalam hadis Ibnu Abbas dan beberapa riwayat yang lainnya dari sahabat lain, bahwa Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Kata Ibnu Abbas, fasalla rakaataini thumma autara biwahidah. Beliau sholat 2, kemudian kemudian beliau witir dengan 1 rakaat. Ini yang kuat. Ya. Memang ada riwayat dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW sholat 4. Jangan kamu tanya tentang baik dan buruknya. Tsumma shalla arba'an fala tas'al husnihin wa tulihinna. Kemudian beliau pun sholat 4 dan jangan kamu tanya tentang panjang dan bagusnya. Kemudian beliau witir dengan 3 rakaat. Bolehkah kita melakukan perbuatan Rasulullah 4-4-4 ini? 4-4-3? Al-jawab boleh. Ya. Namun, apakah 4 rakaat ini dengan 2 tahiyat? Ya, atau bagaimana? Di dalam satu riwayat yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW pernah sholat sunnah 4 rakaat dengan 2 kali salam. Ya, dengan 2 kali tahiyat dan 1 kali salam di akhirnya. Namun demikian, yang lebih utama adalah kita melakukan 2-2-2. Kenapa demikian? Karena yang 2-2 itu adalah sifatnya berasal dari sabda, sedangkan 4-4 itu berasal dari perbuatan. Dan kaidah mengatakan apabila perkataan dan perbuatan ya bertabrakan, maka lebih didahulukan ya perkataan tentunya. Walaupun demikian kita katakan boleh, silakan ya dia melakukan 4-4-3. Namun itu bukan sebuah sesuatu yang dilanggengkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Naam. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Kita angkat kembali, ada satu penelpon pendengar kita di pos pengumum. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Anda mau tanya, ada salah satu hadis yang tidak tentang angkat tangan di hari Jumat, Ustaz, pada salat Jumat itu. Di situ diterangkan hadisnya lemah untuk kita angkat tangan pada saat membaca doa. Itu aja, dan syukron. Mengangkat tangan pada saat khatib berdoa ya, Pak. Taib, itu saja. Hadis itu dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Bukan hanya lemah, ya bukan lemah, maksudnya bahwa perbuatan itu diingkari oleh para sahabat. Ya, ketika ada seorang khatib Jumat ya berdoa dan mengangkat kedua tangannya, lalu ada seorang sahabat langsung mengingkarinya di tempat dan berkata, qabbahallahu hatainil yadain. Semoga Allah memburukan 2 tangan ini.
Ya, artinya pengingkaran ini menunjukkan bahwa itu perbuatan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu, ya, mengangkat kedua tangan ketika berdoa di dalam khutbah Jumat itu perkara yang tidak disyariatkan. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi dari Ummu Abbas di Bekasi. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan marfu' dan mauquf? Jazakallah khair. Kemudian tambahan juga ya, dikecualikan oleh para ulama, yaitu salat doa istisqa. Ketika seorang imam, khatib sedang khutbah, kemudian dia doa istisqa, maka dianjurkan pada waktu itu doa istisqa diangkat tangannya setinggi-tingginya. Sebagaimana warid juga dari Rasulullah SAW, ini khusus untuk doa istisqa saja. Adapun hadis marfu, sudah kita jelaskan bahwa hadis marfu adalah hadis yang sampai kepada Rasulullah tanpa melihat apakah sanadnya kepada Rasulullah itu adalah terputus atau tidak. Yang jelas sampai ke Rasulullah. Ya. Kalau mauquf itu sampai kepada sahabat. Ya. Jadi ini marfu dan mauquf. Ya. Marfu itu artinya yang sampai kepada Rasulullah, mauquf artinya yang sampai kepada sahabat Rasul tanpa melihat keadaan sanad. Apakah sanadnya itu terputus atau tidak. Beda dengan hadis musnad. Hadis musnad adalah hadis yang bersambung sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Kami angkat kembali dari pertanyaan pendengar kita. Ustaz, berkaitan dengan ucapan insyaallah, apakah segala sesuatu setelah telah ada atas kehendak Allah, bagaimana dalam pembicaraan? Saya akan ulangi kembali bahwa setiap segala sesuatu telah ada atas kehendak Allah. Bagaimana dalam pembicaraan sehari-hari? Apakah kita dituntut untuk mengucapkan atas kehendak Allah? Atas segala perkara yang kita akan lakukan. Jazakallah khair. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ay yasha Allah." Ya. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan saya akan berbuat besok perbuatan ini kecuali dengan mengatakan insya Allah. Maka dari itu adab kita, kalau kita mengucapkan sesuatu yang akan datang, bahwa kita akan melakukan perbuatan di masa yang akan datang, maka adab kita adalah untuk mengucapkan insya Allah. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Kami angkat kembali dari pesan singkat. Bagaimana dengan hadis ucapan para sahabat Ustaz ketika hari raya, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum? Apakah ini lemah secara marfu sebagaimana yang disebutkan pertanyaan dari Bapak Ismail di Kampung Baru? Betul, tidak ada satupun riwayat yang sahih yang marfu sampai Rasulullah mengenai ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Yang ada adalah riwayat-riwayat yang sahihah dari para sahabat. Iya, dari para sahabat Rasulullah SAW. Ini adalah doa-doa yang warid tanpa ada pengingkaran di antara para sahabat. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan dalam kitab Ar-Risalah bahwa perbuatan sahabat yang masyhur dan diketahui oleh sahabat yang lainnya tanpa ada pengingkaran di antara mereka adalah hujjah. Yaitu adalah perbuatan termasuk hujjah. Artinya boleh wajib kita ambil dan wajib kita amalkan. Ya, karena tidak mungkin perbuatan itu tidak diingkari kalau itu bukan perkara yang benar. Artinya pasti itu perkara yang benar. Ya, karena ini adalah seakan para sahabat bersepakat untuk menerimanya dan menetapkannya. Allahu a'lam. Jazakallahu khair. Kita angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana bersikap terhadap saudara yang menganggap hadis-hadis sahih yang tidak sesuai dengan pemahamannya, dikatakan oleh dia hadis tersebut belum pasti akan kebenarannya, sehingga tidak mau mendengarkan dan masih keras dalam menjalankan amalan-amalnya menyimpang? Dari Abu Rihan di Bintaro, Ustaz, mohon nasihatnya. Ini menunjukkan akan dia itu orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, kita katakan perbuatan Anda yang Anda lakukan, apakah Anda pastikan bahwa itu kebenarannya? Kalau hadis yang jelas sahih saja dia ragukan kebenarannya hanya karena dia menganggap
ya, karena bertentangan dengan perbuatannya dia, maka kita katakan kepada dia, loh, yang kamu lakukan itu, apakah sudah pasti juga kebenarannya? Untuk mengatakan itu sebagai sebuah kebenaran, Anda harus menegakkan hujah dan alasan yang kuat bahwa itu adalah benar, dan kebenaran itu hakikatnya yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Iya, subhanallah, keanehan yang terjadi ketika dia lebih mempertahankan sebuah ritual yang dia tidak ketahui dalilnya, lalu dia tolak mentah-mentah hadis-hadis yang jelas-jelas sahih di hadapannya. Ya, dengan alasan katanya hadis ini belum tentu benar. Kita katakan, ya akhi, mana yang lebih berhak untuk dikatakan tidak benar? Perbuatan Anda yang jelas-jelas tidak jelas jeluntrung dan hadisnya kemana? Ya, dengan hadis yang jelas-jelas sahih di mata Anda, mana yang lebih berhak untuk ditolak? Orang yang berakal tentu akan berpikir, ya, bahwa ya, kewajiban kita adalah mengamalkan sesuai dengan dalil yang sampai kepada kita. Adapun kemudian sebatas taklid, maka taklid hakikatnya adalah mengikuti orang lain dengan tanpa dalil. Yang kebanyakan yang dilakukan mereka adalah taklid. Dan para ulama semua bersepakat bahwasanya taklid itu bukan ilmu. Ya, Allahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat dari Bapak Yunus di Bogor. Ustaz mohon jelaskan berkenaan dengan hadis puasa sunnah Rasulullah di bulan Sya'ban, dan itu merupakan puasa beliau yang paling banyak. Apakah hadis ini sahih dan bagaimana penerapannya? Ustaz, jazakallahu khair. Hadis itu dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ini bahwasanya tidak pernah Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan tidaklah beliau banyak berpuasa kecuali bulan Sya'ban. Dan beliau ya memulai dari awal. Adapun mulai berpuasa dari pertengahan Sya'ban terjadi ikhtilaf para ulama. Ya, yang rajih wallahu alam bahwa itu makruh. Ya, sebagaimana dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah melarang memulai berpuasa dari pertengahan Sya'ban. Allahu a'lam. Jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Mohon maaf, Pak, kembali dengan Abu Yusuf di Gorontalo. Gorontalo, ahlan. Silahkan. Iya, saya meluruskan sedikit hadis yang tadi. Hadis yang tadi ini bunyinya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta padaku. Kemudian barang siapa yang cinta padaku, kata Nabi, maka dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dibawakan oleh salah satu jamaah apabila jamaah tersebut memulai mukaddimah. Terima kasih sekali lagi Ustaz Afran. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Hadis ini dinyatakan oleh Syekh Albani sebagai hadis yang palsu dan juga dimasukkan oleh Ibnu Jauzi. Namun secara makna betul. Ya, secara makna betul. Dan kita tidak memakai hadis ini karena dari sisi sanadnya ya tarif. Ya, tapi kita pakai hadis-hadis yang lain yang menganjurkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan bahwasanya tanda orang yang mencintai Allah dan Rasulnya adalah mengikuti Rasulullah. Ya, seperti misalnya hadis Rasulullah sabda, innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Ya, sesungguhnya Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan nanti akan kembali menjadi asing. Maka bergembiralah atau tuba, pohon tuba buat orang-orang yang terasing. Siapa mereka? Dalam riwayat yang sahih juga yang disahihkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Al-I'tisam, wa alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh agama, oleh manusia. Itu tentunya dari urusan agama kita ini. Artinya menghidup-hidupkan sunnah yang telah mati. Juga Rasulullah SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a. Siapa yang memulai sunnah yang baik, ya tentunya sunnah yang baik adalah yang diajarkan oleh Rasulullah, dan sunnah yang buruk memulai sunnah yang buruk, artinya tata cara yang buruk, artinya yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Siapa yang memulai tata cara yang baik,
maka dia mendapatkan pahalanya. Ya, dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun juga. Dan barang siapa yang memulai sebuah tata cara yang buruk, ya, berupa maksiat dan yang lainnya, maka ia mendapatkan dosanya dan orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun juga. Ini menunjukkan anjuran untuk menghidupkan sunnah yang telah dimatikan oleh manusia. Demikian pula hadis-hadis dan ayat yang menunjukkan bahwa cinta kepada Rasulullah adalah merupakan syarat iman, syarat sah iman. Ya, artinya syarat kesempurnaan iman seseorang hamba. Seperti misalnya disebutkan dalam hadis bahwa ada Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Hai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, ya, kecuali dari diriku. Kata Rasulullah, la ya Umar, tidak hai Umar, imanmu belum sempurna. Kata Umar, sekarang hai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu sampai dari diriku sendiri. Kata Rasulullah, al-an ya Umar, sekarang imanmu sempurna. Ya, Allahu a'lam. Jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali untuk satu penelpon yang sudah menunggu. Silahkan Pak. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari Denny di Bekasi. Silahkan Pak. Ini Pak Ustaz. Mohon maaf Pak Denny, radionya dikecilkan sedikit, ada feedback. Jazakallahu khair. Silahkan. Ini kemarin saya kan sempat ngobrol gitu sama orang non-muslim. Dia bilang kalau hadis-hadis dari Nabi itu belum tentu benar. Soalnya kan dari penyampaian ke penyampaian dari orang ke orang kan suka salah-salah, suka ditambah-tambah, suka dikurang-kurang. Yeah. Nah itu saya itu maksudnya saya harus ngomong apa sama dia gitu ya. Baik, itu saja Pak. Satu lagi Pak Ustaz, ini ada lagi kelompok agama katanya ada kubur nggak ada, terus orang kalau masuk neraka ya selamanya. Dan mereka juga punya dalil-dalilnya ya Ustaz, dari Al-Quran juga, dia bawa-bawain ayat juga gitu. Iya. Ya, saya tolong jelasin Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Den. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama Pak. Subhat dari orang-orang kufar saat yang mengatakan bahwa tidak setiap hadis Rasul itu benar, karena penyampaian orang bisa salah, bisa benar. Anda katakan kepada dia, apakah Anda sudah belajar ilmu hadis? Apakah Anda sudah mempelajari tentang keadaan perawi hadis? Jangan Anda berkata dengan tanpa ilmu. Iya. Baik. Kalau saya kabarkan kepada Anda, saya mendengar si fulan berkata begini. Anda percaya sama saya? Iya. Ya, akhi, kalau misalnya perkataan orang kita saja terkadang diterima dalam pengabaran-pengabaran seperti itu, bagaimana dengan perawi-perawi? Perawi-perawi itu sudah diberikan kriteria yang ketat oleh para ulama. Ya, dari sisi hafalannya, dari sisi amanah ilmiahnya, kejujurannya, ya, agamanya, kefiqahannya, itu betul-betul sangat dipertimbangkan. Ya. Makanya kata-kata dia, ya bisa jadi salah. Kita katakan, Mas, yang namanya bisa jadi itu, ya, itu kalau keadaannya orang tersebut masih diragukan apakah yang diriwayatkan itu hafalannya kuat atau tidak. Adapun kalau kita melihat orang ini sangat jujur dan sangat kuat hafalannya, sampai saking kuat hafalannya itu sampai dia tidak pernah lupa apa yang diriwayatkan tahun ini, ya sampai tahun depan pun dia tetap ingat. Ya, saya yakin Anda saja ya mempercayai apa yang dikatakan oleh pendeta Anda misalnya. Ya, yang dikabarkan oleh pendeta Anda. Kenapa? Karena Anda percaya bahwa pendeta Anda adalah tidak mungkin berbuat dusta. Demikian pula, ya, para perawi hadis Nabi SAW ketika melihat kesolehan dan ketakwaan, kejujuran, ya, keimanan kepada Allah dan rasa takutnya untuk berdusta atas nama Rasulullah dan disertai dengan kewaraan yang luar biasa, ini semua adalah menguatkan, ya, segala sesuatu perkara-perkara ini yang menguatkan sisi kebenaran apa yang disampaikannya. Iya. Maka dari itulah orang yang berkata seperti ini, ya, akibat daripada sebetulnya tujuan dia ingin syakik, hakikatnya itu syaitan yang ingin meragukan Anda, ya, terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kedua tadi, yang menyebutkan katanya azab kubur tidak ada,
dan bahwasanya orang yang masuk neraka itu kekal selama-lamanya, ini biasanya berasal dari kelompok ingkarus sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah. Ya sebatas berpatokan pada Al-Quran saja dan tidak mau menerima hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelompok seperti ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih, bahwa Rasulullah SAW sabda, yushiku an yajlisa rajul ala arikatihi, hampir-hampir nanti akan ada orang yang duduk di depannya, ya'tihi sunnatun min sunnati, datang kepada dia salah satu hadis sunnah Nabi SAW. Faqal, maka ia berkata, da'na min hadha, ya tinggalkan saja ini. Ma wajadna fil Quran ittaba'nah, yang kita temui dalam Al-Quran itu saja yang kita ikuti. Maka Rasulullah sabda, ala ini utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah, ketahuilah aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang semisal dengannya, yaitu sunnah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah sudah mengabarkan jauh-jauh hari akan munculnya firqah ini, firqah sesat yang menolak sunnah, menolak Al-Quran. Makanya kita katakan kepada dia, saya yakin Anda tidak beriman kepada hadis. Sebab kalau Anda beriman kepada hadis, telah ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwasannya kaum mukminin yang muwahhidin, yang mentauhidkan Allah, mereka akan keluar dari api neraka, dari para pelaku dosa besar. Di antaranya hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, yakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka, man kana fi qalbihi, man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wa kana fi qalbihi habbatu khardal min iman atau kama qala. Sementara di hatinya itu ada sebersah biji sawi dari keimanan. Hadis ini tegas jelas menunjukkan bahwa orang yang mati di atas la ilaha illallah dan dia pelaku dosa besar, suatu ketika bahwa la ilaha illallah itu akan bermanfaat dan mengeluarkan dia dari api neraka. Maka ini menunjukkan orang ini tampaknya menolak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jazakallahu khair Ustaz, dan semoga yang bertanya dapat memahami dengan baik. Dan kita angkat kembali, ada satu penelpon yang sudah menunggu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari Abu Dekya dari Ambul. Silahkan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini saya mau nanya Ustaz, ada pendapat yang mengatakan kalau waktu berbuka puasa bukan pas azan, karena azan itu waktu untuk sabar sholat. Gimana? Ya itu saja Pak. Yang satu lagi. Baik, silahkan. Masalah saat khotib duduk di antara dua khotbah, apakah kita ada sunahnya untuk berdoa? Iya. Itu aja. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas pertanyaannya Pak. Silakan Ustaz. Waktu berbuka adalah waktu masuknya maghrib, yaitu terbenamnya matahari. Karena para ulama semua berijma dan bersepakat bahwasannya waktu puasa berakhir ketika terbenamnya matahari. Dan terbenamnya matahari adalah permulaan waktu maghrib. Maka dari itu, orang yang mengatakan katanya waktu berbuka itu bukan adzan, kita tanya, maksud Anda apa? Kalau maksud dia bahwasanya adzan itu tidak harus tepat waktu ketika pas matahari terbenam, maka ini batil. Justru adzan itu harus sesuai dengan waktunya. Ketika matahari terbenam, langsung adzan, dikumandangkan. Kalau dia mau mengatakan maksudnya bahwa di zaman sekarang tampaknya adzan itu kayaknya terlambat. Kita lihat matahari sudah terbenam, kok adzannya belum berkumandang juga. Maka barang siapa yang melihat matahari telah terbenam dan dia tidak mendengar atau belum mendengar adzan, maka pada waktu tetap dia boleh berbuka puasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berada di sebuah safar bersama para sahabatnya. Tatkala para matahari telah terbenam, Rasulullah SAW sabda kepada Bilal, ya Bilal, qum fajdah lana, berdirilah dan sediakan minum buat kita. Kata Bilal, hai Rasulullah, akan tetapi langit masih terang. Kata Rasulullah, qum fajdah lana, tetap kamu ayo bangkit dan sediakan minuman buat buka puasa. Kata Bilal, demi Allah, fakumtu fajadahtu lahu.
Ya, kata beliau, kata Bilal, maka aku pun pergi dan menyediakan ya minuman buat Rasul, dan Rasul pun minum. Kata Bilal di akhir riwayat itu, demi Allah, kalau ternyata barangkali ada di antara kami yang berdiri di atas untanya, mungkin matahari masih kelihatan sedikit. Ya, tapi Rasulullah tidak lakukan itu. Itu menunjukkan bahwa sebatas kita melihat matahari tenggelam, tapi tentunya dengan syarat bukan tenggelam di balik gunung ya. Kalau tenggelam di balik gunung ya ini berbeda. Tentunya di sebuah daerah yang datar. Ya, sebagaimana halnya di mana di Saudi Arabia di padang pasir ya, datar sehingga terlihat matahari itu tenggelam. Maka kalau kita melihat jelas matahari sudah tenggelam dan sudah tidak terlihat, maka pada waktu itu sudah masuk waktu berbuka dan sudah masuk waktu maghrib. Nah, jazakallah khair Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Kita angkat sebagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah Ustaz perkataan seseorang yang mengatakan bahwa semua terjadi atas kehendak Allah? Berimannya seseorang atau tidak, mengikuti sunnah atau dia melakukan kebid'ahan, maka semua sudah menjadi kehendak Allah. Apakah ada hak atau bagian bagi manusia untuk memiliki kehendak sendiri, dan bagaimana keyakinan ini? Jazakallah khair Ustaz. Apa yang Anda inginkan dari kata kehendak Allah ini? Iya, karena ya akhi, kehendak Allah itu ada dua. Kehendak Allah yang bersifat kauniyah, qadariyah. Itu tidak berhubungan dengan masalah cinta dan benci. Dan kehendak Allah yang bersifat syariah yang berhubungan dengan cinta dan benci. Allah berkehendak adanya kekafiran, tapi Allah pun berkehendak agar manusia menjauhi kekafiran. Dan tidak bertentangan antara dua kehendak ini. Dan Allah pun sudah membekali manusia dengan kemampuan, di mana setiap kita pasti mampu. Ya, ketika saya katakan kepada Anda, maaf, ya, di dalam gelas ini ada racunnya. Pasti, ya, kita tidak akan pernah berkata, ya, kalau Allah berkehendak saya mati, ya mati. Kalau Allah berkehendak tidak mati, ya tidak mati. Saya minum aja. Tidak boleh. Ya, justru merupakan hikmah Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan dan ciptakan kepada manusia, bahwa manusia pun diberikan kehendak dan kemampuan, walaupun tentunya kehendak dan kemampuan kehendak Allah, kehendak manusia ya di bawah kehendak Allah. Yang jelas, ya, ikhwatul Islam, memang segala sesuatu telah Allah kehendaki, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, keimanan kita bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu mengharuskan keimanan kita bahwa Allah telah mampu menghendaki segala sesuatu. Ya, sebab kalau sesuatu itu tidak di luar kehendak Allah ternyata terjadi, ya, berarti Allah tidak kuasa dan tidak punya kemampuan. Ya, dan ini merupakan celaan terhadap Allah. Ya, na'udzubillah. Akan tetapi kehendak Allah tentunya sesuai dengan hikmahnya dan kebesarannya serta keadilannya. Dan Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya, akan tetapi yang zalim adalah hamba. Maka dari itu yang melakukan perbuatan zalim, yang melakukan perbuatan maksiat itu yang hakikatnya adalah hamba, bukan Allah. Iya, Allah sudah mengutus para rasul, Allah sudah mengutus para nabi. Tidak pernah ada hamba yang dipaksa oleh Allah untuk berbuat maksiat. Siapa dia orang yang dipaksa oleh Allah? Tanyakan kepada orang yang melacur itu. Apakah ketika Anda melacur, tangan Anda bergerak sendiri? Kaki Anda bergerak sendiri? La wallah. Bukankah Anda melacur dengan kehendak diri Anda dan Anda menginginkannya? Iya wallah. Ketika Anda makan dan minum arak. Apakah tangan Anda bergerak sendiri dan mulut Anda terbuka sendiri tanpa kehendak? Tidak mungkin. Pasti itu semua akibat daripada keinginan kita. Ya, sementara kita mampu untuk meninggalkannya. Maka salahkah Allah kalau Allah mengadab Anda? Ya, kecuali kalau Anda dipaksa, Anda direjeng, ya, dipegang dan disuruh untuk minum arak. Akhirnya Anda tak kuasa menahan. Ya, akhirnya terminum juga. Apa yang terjadi? Allah maafkan Anda. Karena itu bukan keinginan Anda. Anda dipaksa. Ya, berbeda dengan orang yang sengaja dengan tangannya, dengan sukarela dia ambil arak itu. Kemudian dia tenggakkan dan minum. Kemudian dia berkata, ini sudah kehendak Allah. Ya subhanallah. Akal mana yang bisa menerima perkataan seperti ini? Walaupun kita imani bahwa segala sesuatu dengan kehendak Allah, tapi ingat, Anda melakukan ini dengan perbuatan dan keinginan Anda. Dan Anda pun mampu untuk meninggalkannya. Ya, maka dari itu, ya, tidak bertentangan.
Yang jelas, ini imani seperti ini. Adapun kemudian memikirkan lebih jauh dari itu adalah mengorek-ngorek rahasia Allah. Dan kalau ya kita sudah berani mengorek-ngorek rahasia Allah, dan akal kita tidak akan mampu, pasti error. Yang terjadi apa? Ya memunculkan pemikiran-pemikiran suudzon kepada Allah. Ya muncul pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Ya makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk diam, menyuruh kita untuk ya sesuai dengan batasan-batasan koridor akal kita. Nah, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Kita akan kembali dari pesan singkat berkaitan dengan hadis-hadis dhaif. Ustaz, ada pertanyaan dari pendengar kita, apakah setiap hadis-hadis yang dhaif diriwayatkan oleh perawi yang dusta, Ustaz? Jazakallahu khair. Tidak, berbeda hadis palsu dengan hadis lemah. Ya, hadis palsu itu adanya pada perawi yang kadzab, yang suka berdusta. Adapun hadis lemah akibat daripada ya macam-macam kelemahan itu. Bisa jadi kelemahan akibat sanadnya yang terputus. Bisa jadi kelemahan akibat si perawinya itu suka tadlis, melakukan tadlis. Bisa jadi kelemahannya itu akibat daripada perawinya buruk hafalannya. Iya. Iya. Nah, keburukan hafalan ini ya bertingkat-tingkat. Ada yang syadid, yang sangat berat, ya, buruk hafalannya sehingga lebih banyak salahnya daripada benarnya. Maka ini sangat lemah dan ini tidak bisa menguatkan dan tidak bisa dikuatkan. Ada lagi yang buruk hafalan di mana antara benar dan salahnya masih seimbang dan ini menghasilkan keraguan. Ya, dan sesuatu yang menghasilkan keraguan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk ditinggalkan. Rasulullah SAW da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Maka setiap yang meragukan dalam Islam matruh, ya harus dibuang. Iya. Nah ini dia. Makanya mengapa sebagian ulama ada yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif sebatas fadilah amal? Itu membab ihtiyat. Katanya yang namanya hadis lemah karena ringan itu ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar. Kemungkinan salah dan benar itu 50-50. Maka untuk hati-hati kita amalkan. Kita katakan tidak demikian. Kenapa? Karena justru Rasulullah memerintahkan kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang meragukan. Dan hadis lemah itu termasuk ya perkara yang menghasilkan keraguan. Nah, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat dan berkaitan dengan hadis. Dari pendengar kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hadis yang berbunyi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan esok harus lebih baik dari hari ini? Dari Abu Sifa di Jakarta. Setahu saya itu bukan hadis, tapi perkataan sebagian ulama. Ya, perintah untuk supaya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itu pun juga saya tidak tahu siapa ulama yang mengucapkannya. Yang jelas ini butuh untuk kita lihat lagi. Yang jelas, ya, bagaimana supaya hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Tentunya dengan banyaknya bertambah keilmuan kita. Semakin bertambah keilmuan kita. Makanya Ibnu Mas'ud berkata, ya, hari-hari yang amalku tidak bertambah itu adalah hari yang aku sesali. Ya, aku sedih padanya. Artinya jangan sampai ya hari-hari kita tidak ada amal. Atau bahkan mungkin amalan kita lebih banyak hari kemarin daripada amal kita di hari ini. Hari ini kita lebih banyak melakukan sesuatu yang sia-sia dibandingkan dengan hari kemarin. Diusahakan setiap hari ada ilmu yang baru kita ketahui. Ada ilmu dengan banyak, bagaimana dengan cara banyak membaca, duduk di majelis ta'lim, dan juga terus mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Nah, jazakallahu khair. Kami akan kembali dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan an-anah dari Muhammad Rizki di Bintaras? An-anah adalah sebuah sanad yang semua perawi dalam sanad tersebut meriwayatkan dengan an. Ya, fulan an fulan an fulan an fulan sampai Rasulullah dengan lafaz an. Maka ini disebut dengan an-anah. Ya, maka hadis ini kalau sanadnya seperti itu, ada perawi yang mengatakan an fulan disebut dengan hadisul mu'an'an. Nah, ya, kata an dari itu tidak menunjukkan bahwa dia mendengar langsung. Berbeda dengan haddatsani. Kalau haddatsani itu mendengar langsung. Akhbarani. Demikian pula. Kalau an tidak. Ya, bisa jadi mendengar, bisa jadi tidak. Ada ihtimal. Namun, ya, karena mungkin perawinya tidak mudallis dan bisa dipercaya, dan ada kemungkinan kuat bertemu dengan gurunya, disitulah
perkara-perkara yang mengunggulkan kebenaran periwayatannya. Ya, berbeda kalau ternyata perawinya mudallis. Ya, maka kalau perawi mudallis sesuai dengan tingkatannya tentunya, tingkatan keberapa menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, adapun tingkatan ketiga sampai kelima, maka tidak syak lagi bahwa an-anahnya tidak diterima. Adapun tingkatan pertama dan kedua, maka itu masih diterima, terutama dari mereka yang sangat banyak meriwayatkan dari seseorang, ya. Allahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat dan sedikit keluar dari tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah tata cara rujuk kita dari talak satu dan talak kedua? Apakah mesti ada saksi dan cukup diketahui oleh istri saja? Jazakallahu khair Ustaz. Sebagian ulama mengharuskan adanya saksi, ya, supaya tidak ada pengingkaran, ya, kelak pada suatu hari kelak. Akan tetapi ini hukumnya sunnah saja dan bukan sebuah syarat. Ya, cukup kita katakan saya rujuk. Ya, itu sudah cukup. Allahu a'lam. Nah. Jazakallahu khair. Atas jawabannya kita angkat kembali dari pendengar kita Ummu Aisyah di Lampung. Ustaz, apakah ada hadis yang menganjurkan jika setiap habis salat subuh membaca surat Muhammad? Jazakallahu khair. Saya belum menemukan riwayat yang sahih tentang masalah itu. Ya, bahwasanya setelah salat subuh kita dianjurkan membaca surat Muhammad. Ya, Allahu a'lam. Baik, kembali kita angkat dari pesan singkat. Ada pendengar kita yang bertanya berkaitan dengan ayat dalam firman Allah surat Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Ayat ini dijadikan dalil tentang adanya khilafah, karena setelah kekhilafahan 4 sahabat maka tidak ada khilafah, maka dengan dalil ini mereka tegakkan khilafah. Apakah ini benar Ustaz? Jazakallahu khair. Jelas ini adalah pendapat yang batil. Karena khilafah tetap ada, ya, sampai terakhir daripada khilafah itu terus tetap ada, ya, selama di situ ada seorang muslim yang diangkat sebagai pemimpin dan diakui oleh kaum muslimin di negeri itu, ya. Adapun khilafah yang dimaksud dengan khilafah Islamiyah dalam artian betul-betul menegakkan syariat Islam, ya, maka ya itu pun ada khilafah Abbasiyah, Umayyah, terus ya dari zaman ke zaman ada kemudian khilafah, ya, setelahnya. Maka mereka yang mengatakan bahwa khilafah hanya ada pada Khulafaur Rasyidin saja, setelah itu tidak ada kekhilafahan dalam artian tidak ada negeri Islam, ini hakikatnya mengkafirkan, ya, negeri-negeri Islam semenjak itu. Ya, berarti sudah tidak ada lagi negeri Islam, ya, setelah para Khulafaur Rasyidin meninggal dunia. Ini batil. Allahu a'lam. Ini saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.